ada dan masukkan bengkel periodik, begitu juga dengan kehidupan kita. Setiap minggu kita ada dan bersekutu kepada Tuhan. Setiap minggu kita datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan ucapan syukur, sampaikan kepada Tuhan berbagai masalah yang kita hadapi, sampaikan kepada Tuhan bagaimana kita ada dan penuh pengharapan ke depan. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah ibadah itu kebutuhan. Ya. Kalau anak muda bilang jadikanlah ibadah itu sebagai style, gaya hidup. Ya. Kalau tidak beribadah kayak mati gaya begitu. Bukan kalau beribadah lalu mati gaya, jangan bolak-balik akang. Tetapi ketika tidak beribadah rasa-rasanya ada yang hilang. Rasa-rasanya ada yang tidak lengkap di dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita manusia yang penuh dengan kelemahan. Sehingga dengan beribadah kita dikuatkan, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan untuk ada dan menjadi gereja yang profetik. Gereja yang mampu advokasi di dalam kehidupannya. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Keluaran 23 mengajak kita merenungkan bahwa advokasi bukan hanya tugas LSM atau aktivis, tetapi bagaimana dari iman kita. Penyadaran dari iman kita bahwa Tuhan telah membela kita, Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah mengasihi kita. Begitupun di dalam kehidupan kita, kita harus ada dan melakukan kasih pembelaan di dalam kehidupan hari lepas hari. Gereja yang hanya beribadah tanpa membela, yang tertindas adalah gereja yang kehilangan panggilannya. Untuk itu jemaat, mari kita menjadi saksi Kristus, bukan hanya di mimbar tapi juga di tengah masyarakat. Membela hak komunitas bumi manusia dan seluruh ciptaan Allah. Tuhan Yesus pasti memampukan kita. Amin. Kita ada dalam saat teduh.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput semua berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama seluruh orang percaya di seluruh muka bumi sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup remaja sektor Bakung.
Iya, dan kebanya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kekasih dalam pujiannya. Kita masuk dalam persembahan syukur. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar, dan Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
makmur, itu kehendaknya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan-persembahan syukur kami, bahkan persembahan persepuluhan. Kiranya Bapa mau terima dan suci kuduskanlah persembahan kami ini, agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, vokal grup unit 1 sektor Bakung.
tanganku, hanyalah di tanganmu, damai dalam hidup dan jadi kenyataan. Oh Tuhan, tunjukkan kebesaran-Mu Tuhan, tunjukkanlah. Jangan Tuhan biarkan kami di persimpangan jalan, jalan yang tersesat. Tunjukkan kebesaran-Mu Tuhan, tunjukkanlah. Berilah kami kedamaian dalam hidup untuk selamanya. Oh Tuhan, tunjukkan kebesaran-Mu Tuhan, tunjukkanlah. Jangan Tuhan biarkan kami di persimpangan jalan, jalan yang tersesat. Tunjukkan kebesaran-Mu Tuhan, tunjukkanlah. Berilah kami kedamaian dalam hidup untuk selamanya. Berilah kami kedamaian dalam hidup untuk selamanya. Selamanya. Danke banyak, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami yang akbar. Karena Engkau adalah Tuhan yang patut kami puji, muliakan dan sembah di dalam kehidupan kami. Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa membela akan kehidupan kami. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu di hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami semua bagaimana kami sebagai gereja yang profetik hadir untuk menyuarakan kebenaran-Mu menjadi advokasi di tengah-tengah jemaat bahkan dunia ini. Menyuarakan keadilan bagi orang yang tertindas, menyuarakan keadilan bagi alam yang tereksploitasi, dan mampukanlah kami ada dan berlaku adil di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang Engkau pilih dan utus di dalam kehidupan kami, orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang telah Engkau selamatkan, dan orang-orang yang senantiasa Engkau ada dan bela. Untuk itu ya Bapa di sorga, di dalam sukacita pergumulan bersama, kami bawa segala pergumulan-pergumulan umat-Mu, orang-orang yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah, mulai dari sektor anggrek sampai sektor teratai. Terutama Ibu kekasih Ibu Susiaya sektor Dahlia yang ada dan dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung.
Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai pemeliharaan dan kasih-Mu jangan pernah lengkang. Pergumulan-pergumulan kehidupan pribadi lepas pribadi setiap umat-Mu yang sakit dan pergumulan kehidupan keluarga-keluarganya. Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan cinta-Mu dan jangan pernah mereka ada dan putus harapan. Biarlah senantiasa ada dan mereka meyakini sungguh bahwa Engkau adalah tabib yang luar biasa. Tidak ada yang mampu untuk mengalahkan kuasa-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Untuk itu dengan iman mereka berkata bahwa tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan menghendaki mereka sembuh, maka sembuhlah mereka. Dan mereka meminta kuasa kasih-Mu untuk menyembuhkan mereka, menjamah mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Memberkati makanan, minuman, bahkan udara sekalipun yang dihirup Tuhan. Sehingga itu semua dapat memberikan pengharapan dan kekuatan untuk ada di dalam kesembuhan. Berkati seluruh orang-orang yang merawat bahkan para medis. Sehingga dengan berkat dan hikmat-Mu, maka penanganannya akan ada dan tuntas. Kami juga ada dan bersyukur akan kasih dan karunia Tuhan kepada kehidupan kami selaku jemaat-Mu yang telah ada dan menyelesaikan pembangunan dapur di gereja kasih karunia. Tuhan, kami mohon, kami minta kiranya Tuhan memberkati seluruh umat yang ada dan memberikan sumbangan tenaga materi. Dan biarlah Tuhan ketika mereka ada dan turut membangun di dalam rumah Tuhan, mereka merasa bahwa Tuhan itu adalah berkat yang Kau berikan dalam kehidupan mereka, sehingga seyogyanya lah mereka kembali ada dan menjadi berkat. Kami juga ada di dalam sepergumulan menopang akan kehidupan keluarga besar Haumahu Suripati. Ketika boleh Engkau panggil pulang orang tua kekasih Oma O yang tercinta, almarhum Ludia Maria Haumahu. Biarlah Tuhan senantiasa ada dan menghiburkan kehidupan keluarga. Dan biarlah Tuhan mereka kuat untuk ada dan menghadapi hari-hari ke depan. Kami ada dan juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami. Syukur padamu Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami jemaat. Dan juga kami bersyukur bersama dengan kehidupan keluarga Sampai yang ada dan bersyukur mengenang 1 tahun Engkau telah panggil pulang hamba-Mu orang tua opah yang terkasih. Kenangan yang masih ada dan melekat tentunya di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur atas hidup dan pelayanan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kebersamaan selama kurang lebih 57 tahun. Telah mempersembahkan diri, membangun jemaat-Mu dengan kesetiaan, cinta, kasih, dan semangat yang tidak kenal lelah. Beliau telah menjadi gembala yang baik, pemimpin rohani yang rendah hati, dan teladan iman yang hidup bagi begitu banyak orang. Tuhan, di tanggal 14 kemarin kami mengenang almarhum dengan penuh rasa hormat dan syukur. Kami percaya bahwa hamba-Mu telah beristirahat dalam damai bersama-Mu, dan warisan pelayanan biarlah tetap hidup dalam jemaat yang beliau bangun. Biarlah benih iman yang almarhum tanam terus bertumbuh dan berbuah bagi generasi selanjutnya. Tolong keluarga yang ditinggalkan anak cucu dan seluruh jemaat yang mengasihi almarhum agar tetap kuat dan setia berjalan dalam terang firman-Mu. Seperti yang almarhum ajarkan, pulihkanlah setiap duka yang tersisa dan gantikanlah dengan sukacita, karena pengharapan akan kebangkitan dan pertemuan kembali di dalam kekekalan. Tuhan, ajari kami untuk terus melanjutkan pelayanan yang telah diwariskan dengan semangat profetik dan kasih Kristus yang nyata,
agar nama-Mu tetap dipermuliakan di dalam gereja dan dunia ini. Kami juga ada dan berdoa untuk semua orang yang senantiasa peduli akan pembangunan rumah Tuhan, pembangunan bersama dan program-program yang telah ada dan diambil di dalam persidangan jemaat, sumbangan-sumbangan dari satu keluarga sektor Melati unit 2, sumbangan dari satu keluarga sektor Teratai unit 3. Tuhan memberkati sumbangan yang diberikan Tuhan, Tuhan memberkati mereka yang menyumbang, sehingga Tuhan semakin mereka memberi, semakin mereka kaya di dalam iman bersama-Mu. Dan mereka dapat melihat bahwa berkat-berkat-Mu tidak pernah henti mengalir dalam kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita di dalam kekuatan iman juga senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh kami yang ada dan bergumul di hari ini, untuk seluruh anak-anak kekasih kami dalam pendidikan, baik yang naik kelas maupun juga pindah jenjang dari SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan SMA ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Tuhan berkati anak-anak kekasih kami, Tuhan lindungi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan biarlah Tuhan mereka senantiasa ada di dalam takut akan Dikau. Kami serahkan seluruh anak-anak kekasih kami yang berjuang untuk mencari pekerjaan, bahkan juga yang tes-tes tentara, polisi, atau tes CPNS, atau tes di perusahaan atau dimanapun juga Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mempersiapkan mereka, Tuhan memampukan mereka untuk ada di dalam persaingan-persaingan. Tuhan ada dan memberkati upaya-upaya mereka untuk memperlengkapi tubuh mereka, kekuatan jasmani mereka, bahkan juga pemikiran intelektual mereka. Sehingga ketika mereka ada di dalam persaingan Tuhan, Tuhan ada dan senantiasa menatang tangan mereka, menopang mereka, sehingga boleh ada keberhasilan yang Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Untuk itu berkati seluruh orang tua yang bergumul atas kehidupan pekerjaan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa berkati sehingga mereka mampu menjadi orang tua yang bijaksana, mampu untuk senantiasa ada di dalam kehidupan anak-anak kekasih mereka, menopang kehidupan anak-anak kekasih mereka di dalam segala hal. Kami ada dan menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami bergereja dan berjemaat. Tuhan memberkati kami seluruh pelayan-Mu, mulai dari tingkat sinode, klasis sampai jemaat. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin gereja termasuk Ketua Majelis Jemaat Bapak Rehata yang Tuhan telah utus untuk ada di dalam pendang pelayanan-Mu bersama-sama dengan kami semua untuk melayani-Mu. Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan dengan roh hikmat-Mu. Berkati dengan kehidupan istri dan anak-anak kekasih. Mampukan untuk menata layani kehidupan bergereja dan berjemaat di jemaat kategori LPNL Bentang atas ini. Kami semua para pendeta, hamba-Mu juga membawa Ibu Pendeta Mary Tuhumuri dalam proses kesembuhan pemulihan pasca operasi. Tuhan menguatkan beliau. Tuhan ada dan senantiasa memampukan untuk ada di dalam pemulihan ini. Begitu juga dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Tete Lepta. Tuhan memberkati beliau dalam hari-hari pemulihan dan juga mampukan untuk senantiasa ada di dalam penyerahan untuk Tuhan pimpin, tuntun, kuatkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami semua yang melayani Tuhan di hari ini, berkati kami semua Tuhan, baik solo dari Ibu Ella sampai vokal grup remaja sektor Bakung maupun vokal grup unit 1 sektor Bakung. Kami semua yang melayani Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang kami berikan di hari ini berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, pergumulan-pergumulan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kebijakan untuk ada dan melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil-Mu di tengah-tengah berbangsa dan bernegara ini. Mulai dari presiden, wakil presiden, sampai dengan ke pelosok-pelosok Tuhan, bahkan
wakil-wakil rakyat yang Engkau utus di tengah-tengah berbangsa dan bernegara ini. Mampukan mereka untuk menyuarakan keadilan, mampukan mereka untuk ada berpihak kepada orang yang lemah, dan Tuhan mampukan mereka untuk senantiasa menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah berbangsa dan bernegara ini. Kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, pimpin tuntun kami di usbu ini Tuhan, jaga dan lindungi kami, ampun salah dosa kami, terima kami yang berdoa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, ajarlah kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat saya undang berdiri. Yesus menginginkan daku bersinar harinya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk itu, tugas pengutusan ini untuk menguatkan jemaat, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita selesai. Shalom. Disilakan untuk ada di dalam doa syukur. Bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Bila bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya,